Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat hari Pentakosta. Bisa salam yang ada di sebelah kita. Sampaikan selamat hari Pentakosta. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara. Di hari Pentakosta pada pagi ini, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel 36 ayat 16 sampai dengan ayat 32. Yehezkiel 36 ayat 16 sampai dengan ayat 32. Saya bacakan firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka, kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya, mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus, yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa, di mana mereka datang. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak demikianlah firman Tuhan Allah, ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Ya, demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biasanya kalau ada tembok rumah yang retak atau rusak, maka pasti pemilik rumah akan mengambil tindakan untuk membongkar dan memperbaiki. Beberapa hari kemarin itu, di Pastori itu sebenarnya ada satu ruangan yang temboknya itu bermasalah. Itu lembab. Sehingga kemudian ada tindakan itu membongkar. Yang plesteran itu dibongkar, yang lama dibongkar semuanya, kemudian dikasih plesteran yang baru. Dan sekarang ya kelihatan sudah aman. Mudah-mudahan ya ke depan tidak bermasalah lagi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara,
kita melihat dari teks firman Tuhan ini bahwa ya, ini bersaksi atau berisi tentang janji Tuhan mengenai Tuhan akan mengadakan pembaharuan, ya. Pembaharuan terhadap siapa? Pembaharuan terhadap umatnya. Pada waktu itu umatnya itu sedang dibuang. Alasan mengapa mereka itu dibuang, yaitu karena mereka itu melanggar perjanjian dengan Tuhan. Mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan, walaupun Tuhan sudah sering mengutus para nabi untuk berbicara, memberikan teguran-teguran, tapi mereka tidak berubah. Maka di dalam perjanjian lama kita kenal ada nabi besar, ada nabi kecil. Ya, Yehezkiel termasuk salah satu nabi besar. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Ini tidak berbicara badannya. Nabi besar bukan karena badannya besar, atau nabi kecil bukan karena badannya kecil, tapi karena isi tulisannya. Yang tulisannya panjang itu dikategorikan sebagai nabi besar. Dan ada nabi kecil. Semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan umat pada waktu itu supaya tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun sudah dikasih tahu, sudah ditegur sedemikian rupa, mereka tidak mau bertobat. Ya, mereka menyembah berhala selain Yehova atau Yahweh. Ada sesembahan yang lain. Ya, padahal di dalam itu 10 hukum Allah sudah diperingatkan. Hukum pertama mengatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu pertama, ya. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada sesembahan yang lain selain diriku, begitu ya. Tidak boleh ada ilah lain di hadapanku. Kemudian yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun lalu sujud menyembah kepadanya. Sudah sangat jelas Tuhan beritahu kepada mereka, tetapi mereka terus melanggar, menyembah kepada yang lain. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara, saya berpikir bahwa kita semua juga harus berhati-hati. Jangan sampai selain Yesus ada yang lain yang kita jadikan berhala. Ini perlu kita pikirkan. Mungkin saja berhala itu adalah kekayaan kita. Ya, jadi selain Tuhan, kita juga bersandar mengandalkan kekayaan kita sebagai sumber kenyamanan yang merupakan jaminan untuk masa depan kita. Mungkin berhala itu adalah perasaan kita. Jadi orang yang hatinya dijadikan berhala, perasaannya dijadikan berhala itu, jangan sekali-kali buat dia tersinggung itu. Itu sudah berantakan semua itu. Ya, atau mungkin kesehatan kita jadi berhala, bisnis kita, keluarga kita, dan sebagainya. Nah, maka waktu itu Yehova dipermalukan oleh umatnya pada waktu itu, sehingga kemudian mereka tertawan. Israel terbuang ke Babilonia, dan di sana mereka tidak temukan bait suci. Di sana tidak ada kehadiran Allah secara khusus. Mereka terbuang dari hadirat Tuhan. Mereka menderita, mereka malu. Maka Nabi Yehezkiel sekarang sedang berbicara. Memang dia bicarakan mengenai alasan mengapa mereka menderita, mereka terbuang, tapi juga di sini kita lihat Nabi sedang berbicara mengenai bahwa mereka akan dipulihkan. Yang terbuang karena dosa, yang terbuang karena melanggar ketetapan Tuhan, mereka akan dikembalikan, mereka akan dipulihkan. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang melatar belakangi tindakan Tuhan untuk mengadakan pembaharuan terhadap umatnya. Maka alasannya yaitu yang melatar belakangi tindakannya adalah demi kekudusannya. Atau karena kekudusannya. Itu kita bisa baca mulai ayat 20. Di situ dikatakan, di mana saja mereka datang, di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tapi mereka harus keluar dari tanahnya. Ya, kemudian ayat 21, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus, yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Ayat 22, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang.
Ayat 23. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Sangat jelas. Bukan karena kamu aku bertindak. Ya. Bukan karena kalian aku bertindak, tapi karena kemuliaanku. Demi kekudusanku, demi kemuliaanku aku bertindak. Mereka telah berdosa. Makanya ketika anak-anak Tuhan berdosa itu, sebenarnya sedang mempermalukan Tuhan. Waktu hari Kamis itu ada PA. Bicara mengenai Abraham di Mesir. Di Mesir itu, Abraham itu berdusta, itu berbohong dia. Dia bilang pada istrinya, jangan katakan kamu istriku. Nanti aku dibunuh dan kemudian kamu diambil. Katakan saja kamu adikku. Apa yang terjadi? Sampai di Mesir mereka bicara begitu. Maka, betul, Sarai itu justru diambil sama rajanya itu, Firaun itu. Diambil. Untung Tuhan itu membela. Maka Firaun dikenai tulah. Kemudian Firaun lalu mengembalikan itu Sarai pada Abraham. Tapi Abraham ditegur oleh itu Firaun. Apa yang kau lakukan ini? Mengapa kau lakukan ini? Nah sebenarnya tindakan Abraham itu mempermalukan. Karena dia itu orang yang kenal Tuhan. Orang yang menyembah kepada Tuhan. Justru lakukan tindakan yang kemudian menyebabkan orang yang tidak kenal Tuhan justru menegur dia. Nah ini mempermalukan sebenarnya. Ya. Jadi Tuhan sedang berjuang untuk kemuliaannya. Bahwa umatnya dipulihkan karena yang perjuangkan. Ya, dia memperjuangkan kemuliaannya sendiri. Jadi pembaharuan mereka, kembalinya mereka ke tanahnya sendiri, bukan karena jasanya mereka, tapi karena Tuhan sendiri bertindak demi kekudusannya. Jadi bukan karena kebaikan atau sifat-sifat yang baik yang ada pada mereka, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan, atau bukan juga karena Tuhan butuhkan mereka atau hendak mendapatkan sesuatu dari mereka. Bukan. Dia tunjukkan rahmatnya, kembalikan mereka untuk pulihkan mereka. Itu demi kekudusan Tuhan. Dan kitab suci itu konsisten. Makanya Paulus dalam surat Efesus dia katakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi demi kemuliaannya Tuhan Allah bertindak. Dan begini, apa yang dibicarakan di sini justru sebelum mereka dibuang. Ini sesuatu yang luar biasa kan? Sebelum peristiwanya terjadi, sudah dinubuatkan di sini. Sudah dibicarakan di sini oleh Tuhan melalui Nabi. Nah, pada zaman itu ada semacam pemahaman begini. Misalnya ada dua bangsa yang berperang, maka bangsa yang menang itu dianggap itu dewanya lebih kuat daripada bangsa yang kalah. Jadi bangsa yang kalah itu pasti ada kesimpulan di sana, dewanya itu tidak mampu untuk membela mereka. Maka ketika umat Israel pada saat itu ya, mereka kalah dalam peperangan sampai kemudian dibuang, ditawan, orang berkesimpulan, bangsa ini berkesimpulan. Maka yang tadi kita baca mulai ayat 16 dan seterusnya itu kan, ayat 20 dan seterusnya dijelaskan, ada sindiran di antara bangsa-bangsa. Katanya mereka umatnya Tuhan, lah kok mereka bisa terbuang? Katanya mereka umat Tuhan, kok mereka bisa ada di sini dan lain sebagainya. Nah di situ Tuhan sedang dipermalukan, Yehova sedang dipermalukan, maka Tuhan bertindak. Dia bertindak untuk memulihkan situasi ini. Nah manusia berdosa memang biasanya itu lebih banyak memikirkan diri sendiri daripada memikirkan bagaimana memuliakan Tuhan. Ya, kita ini ya kadang-kadang terlalu mempermuliakan manusia dan kurang mempermuliakan Tuhan, kurang memikirkan kemuliaan Tuhan. Maka harus hati-hati ya, harus hati-hati kalau misalnya kita kagum pada seseorang, atau misalnya ada orang yang kagum dengan kita, hati-hati.
Semua kemuliaan harus diberikan pada Tuhan. Kita tidak boleh menggeser Tuhan. Atau yang sering kita kenal dengan, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Segala kemuliaan harus untuk Tuhan. Tuhanlah yang harus dimuliakan lebih dari segalanya. Karena itu mari kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Sebenarnya Roh Kudus datang untuk apa? Ya, Roh Kudus hadir untuk apa? Di dalam itu bacaan tadi mengatakan, seperti yang menjadi tema hari ini, Rohku diam dalam batinmu. Nah tujuannya kan, Roh Kudus membantu kita supaya kita ini hidup memuliakan Tuhan. Maka dalam doa Bapa kami itu, Yesus mengajar kita untuk berdoa, Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu. Seperti itu. Maka Musa dalam doanya itu, dia bilang, demi kemuliaanmu, tolonglah kami. Ya, jadi memperjuangkan dalam hidup ini, berjuang agar melalui hidup kita ini, nama Tuhan boleh dimuliakan. Di dalam pelayanan kita di gereja, dalam bidang apapun yang kita tekuni ya, dalam hidup di dunia ini, biarlah melalui semua itu, kita memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat poin yang berikutnya itu, Roh Kudus hadir dalam hati kita untuk mengerjakan pembaharuan. Ya, jadi Roh Kudus itu sebagai sumber daripada transformasi. Ya, ada 3 poin saya bicarakan di bagian ini ya, mengenai Roh Kudus hadir untuk mengerjakan pembaharuan. Yang pertama itu begini, pembaharuan yang sejati datang dari pihak Tuhan. Kalau kita baca mulai 25 dikatakan begini, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Jadi Tuhan bertindak mencurahkan air jernih katanya. Ayat 26 dia katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Tuhan bertindak di situ bukan? Ayat 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan seterusnya. Ayat 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Jadi Roh Kudus hadir untuk mengerjakan pembaharuan. Poin 1 kita lihat di situ bahwa pembaharuan yang sejati itu datang dari pihak Tuhan. Kemarin itu saya mendengarkan ada satu hamba Tuhan mengenai teks ini, mengenai tema ini, dia buat satu ilustrasi begini. Dia buatkan satu gambaran. Kalau misalnya kita ada tanaman bunga di rumah ya, atau kita lihat bunga di jalan-jalan itu, di pinggir jalan itu, waktu bunga mekar, kan ada prosesnya itu kan, tidak kemudian langsung tahu-taunya jadi tidak, itu ada prosesnya, baru kemudian bisa kelihatan bunganya. Maka hamba Tuhan yang buat ilustrasi itu dia gambarkan begini, kalau bunga itu dia mekar sendiri, ya mekar secara alami, dengan misalnya bunganya hampir mekar terus dibantu oleh orang supaya cepat kelihatan bunganya, maka dibantu dibuka satu-satu, hasilnya itu beda itu. Yang mekar secara alami itu tentu berbeda dengan yang dibantu oleh orang, dibantu untuk dibuka sedikit-sedikit, itu pasti rusak. Ya, maka pembaharuan yang sejati datang dari pihak Tuhan. Roh Kudus datang untuk membaharui kita ini. Ya, dalam kitab Yeremia 13 ayat 23 itu, Yeremia bicara begini, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Kita tidak bisa mengubah diri sendiri. Pembaharuan sejati itu datang dari pihak Tuhan. Ya, coba kalau misalnya kita ada yang sakit, misalnya begitu ya, ada orang sakit, pergi ke dokter, kemudian diperiksa sakitnya begini, dan harus menjalani operasi. Biasanya itu bagaimana? Kita ini minta petunjuk dokter, kemudian operasi sendiri, atau dokter sebagai pihak lain di luar diri kita yang melakukan tindakan operasi untuk menolong kita. Ada pernah dengar orang
sakit terus operasi, dia operasi sendiri. Pernah ada yang seperti itu? Tentu tidak, bukan? Ya, bahwa misalnya dalam tubuh kita itu ada penyakit tertentu yang harus kemudian kita jalani operasi. Ya, operasi untuk kemudian kita disembuhkan atau dipulihkan itu harus dikerjakan oleh pihak lain di luar diri kita. Dan hari ini kita lihat di sini, pembaharuan sejati itu datang dari pihak Tuhan. Ya, Tuhanlah yang mampu untuk memberikan pembaruan yang sejati bagi kita sebagai umatnya. Itu pertama ya. Sekarang yang kedua, pembaruan yang sejati itu dimulai dari dalam. Makanya temanya bilang, Rohku diam dalam batinmu. Harus dimulai dari dalam. Semua kerusakan yang tampak dari luar hanyalah gejala dari sesuatu keadaan yang lebih mengerikan di dalam. Yesus pernah bicara begini. Matius 7 ayat 20 sampai 23 ya. Ya, Matius 7 ayat 20 sampai 23 dia katakan begini. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yang rusak itu di dalam, menurut kata Yesus ini ya. Di dalam itu yang rusak, di dalam. Maka semua yang keluar itu yang buat menajiskan begitu. Maka pembaharuan sejati itu harus dimulai dari dalam. Selama akar persoalan di dalam tidak ditemukan dan dibereskan, semua upaya pembenahan akan berakhir dengan kegagalan. Harus dimulai dari dalam. Pembaharuan sejati haruslah dikerjakan dari dalam. Dan Tuhan Allah sebagai sumber hidup yang menciptakan kita ini, Dia mengerti bagaimana menolong manusia yang sudah rusak karena dosa. Itu sebabnya Roh Kudus itu datang tinggal diam dalam batin kita untuk membaharui hidup ini. Membaharui akan kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata begini. Kerusakan kita bersifat radikal. Dalam arti sampai akar. Maka penambalan tidak akan menyelesaikan persoalan. Kerusakan radikal hanya bisa dibereskan melalui transformasi radikal. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, dengan demikian hati yang rusak, yang dosa dan menyebabkan tadi kita lihat dalam Markus itu ya. Setelah diubahkan, dibaharui oleh Tuhan, maka kemudian kita dimampukan untuk dapat berjalan dalam hidup yang baru. Tidak bisa kita jalan dalam hidup yang baru sebelum di dalam itu dibereskan. Jadi hati yang keras, yang tidak peka, yang tidak mampu menerima firman Tuhan, itu harus dibaharui oleh Roh Kudus. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, Dia memberikan hati yang taat. Ya dong, hati yang patuh pada kehendak Tuhan. Jadi kita lihat di sini Bapak dan Saudara, Tuhan Allah tidak sekedar bertindak membawa mereka dari Babilonia kembali ke tanahnya, ya, kembali ke negerinya, ke tanah perjanjian. Dia mengadakan perubahan dari dalam. Apa gunanya dikembalikan ke tanahnya tapi di dalamnya tidak diubah, tidak ada manfaatnya. Betul ya? Jadi di dalamnya itu harus diubah. Perlu ada perubahan. Jadi perubahan dari dalam itu menyelesaikan akar persoalan, yaitu ketidaktaatan. Ya. Dan ini dikerjakan oleh Tuhan. Ya, ayat 26 tadi mengatakan memberi hati dan roh yang baru. Ya, penyembahan berhala itu kan berkaitan dengan apa di dalam hati kan? Ya, hati yang keras, yang tidak mau taat kepada Tuhan, diganti oleh Tuhan menjadi hati yang baru. Nah, di situ disebut hati yang baru, ada roh yang baru. Ini kan menunjuk kepada bagian terpenting dalam diri manusia kan? Pusatnya hidup manusia kan di situ, dalam hati dan rohnya itu. Ya, maka Tuhan memulai dari sana. Ya, dan Roh Kudus hadir untuk itu. Jadi kita sebagai orang Kristen
di hari Pentakosta ini mari kita pikirkan untuk apa Roh Kudus hadir dalam hati kita. Roh Kudus hadir untuk memperbaharui. Ya, dia itu mengajar, dia itu membimbing. Bahkan dalam surat Rom mengatakan Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Dan setelah kita sadar menerima kasih Allah, ya disitulah kemudian kita hidup taat. Berusaha untuk bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Yesus pernah mengutip satu kalimat yang diserahkan oleh Yesaya. Dia bilang begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Tuhan itu mengerti. Tuhan tahu isi hati manusia. Maka dia tidak mau kalau kita melayani dia, kita mengikuti dia sekedar hanya di luarnya saja. Tapi di dalamnya, di dalam hati. Ya, di dalam hati itu penting. Kan orang itu kadang-kadang ya, kalau melihat ada misalnya kesalahan sepele, mengapa nggak apa-apa, cuma begitu. Tapi kita harus hati-hati. Kesalahan yang dianggap sepele dan tidak begitu banyak pengaruh mungkin ya, kita anggap seperti itu lama-lama menjadi sesuatu yang ya justru akan menyulitkan diri kita sendiri. Kalau misalnya ada orang yang suka korupsi itu ya, biasanya kan dimulai dengan yang kecil-kecil kan begitu ya. Ya, korupsi sedikit-sedikit kemudian merasa aman, makanya lama-lama bisa korupsi yang banyak. Kenapa orang bisa membunuh sesamanya itu? Mungkin dia jengkel, katakanlah begitu ya, dendam. Karena tidak diselesaikan, terus dipelihara rasa dendam itu, jengkel itu, tidak dibuang. Terus dipelihara, lama-lama bisa membunuh. Ya, jadi pembaharuan yang sejati itu dimulai dari dalam. Ya, Roh Kudus hadir memberikan hati yang baru. Dan orang yang diberi hati yang baru, ya, dia akan membuka diri. Terbuka untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Agar hidup ini semakin hari semakin taat, semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, belum lama itu, saya operasi gigi. Gigi yang di sebelah sini ini, ada yang dioperasi. Saya datang ke dokter, di foto dan lain sebagainya diperiksa. Kemudian satu hari itu pergi ke dokter, kemudian ada tindakan untuk operasi. Yang mau saya gambarkan itu begini. Waktu saya mau dioperasi, dokter bilang begini, buka mulut. Saya buka mulut. Ditahan ya Pak. Kalau misalnya sakit, tangannya bisa gerakkan begini. Kemudian saya kerjakan. Dia bilang buka mulut, saya buka mulut. Ditahan ya Pak, walaupun sakit. Dia bilang berdoa dulu. Saya dalam hati ya berdoa, Tuhan tolong. Dan dia lakukan tindakan operasi. Akhirnya sampai selesai. Dan puji Tuhan, berapa hari kemudian saya kontrol. Kan dia kasih obat dan ada yang saya minum, ada yang untuk kumur dan lain sebagainya. Berapa hari kemudian saya pergi, itu kontrol, sudah selesai, sudah sembuh, sudah bagus. Nah yang saya maksud itu begini. Dokter bilang buka mulut. Misalnya saya tidak mau buka mulut. Kira-kira operasinya bisa jalan? Tidak bisa. Nah, yang saya maksudkan di sini ialah Roh Kudus hadir menolong kita, mengajar, menuntun, membimbing. Nah, kita harus menurut. Nah, biasanya Roh Kudus bekerjanya bagaimana? Roh Kudus bekerja memakai firman Tuhan yang diberitakan yang kita dengar, membimbing kita supaya menurut kepada kehendak Tuhan. Tapi Paulus bilang apa? Jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang itu memeteraikan kamu ya. Maksud itu kadang-kadang, kenapa Roh Kudus itu bisa didukakan? Karena kita suka tidak nurut. Firman Tuhan diberitakan. Roh Kudus pimpin supaya kita laksanakan firman Tuhan. Kita melawan, tidak mau menurut. Misalnya, setiap hari Minggu harus ke gereja untuk ibadah, kebaktian. Kita tidak mau ke gereja. Itu kan tidak menurut kita. Kita sedang mendukakan Roh Kudus. Tuhan bilang jangan berdusta, jangan berbohong. Tapi seperti Abraham itu, berbohong dia. Ya dong. Bahkan waktu PA saya kasih penjelasan. Abraham dengan istrinya itu satu sama mereka. Ya dong. Satu sama atau satu dua itu. Ya. Abraham bilang nanti kamu bohong ya. Kira-kira saya
parafrase. Nanti kamu bilang ya, kamu bukan istriku tapi adikku. Disetujui sama istrinya kan dua-duanya sepakat toh. Makanya sampai sana ya om begitu. Tapi pada kesempatan lain bagaimana? Saya bilang, ini sudah lama kita menanti itu. Anak yang dijanjikan kok nggak lahir-lahir. Ayo ini ada Hagar. Tolong dong dapatkan anak untuk saya dari Hagar ini. Jadi terima sama Abraham kan. Abraham usul disetujui sama itu Sarai. Sarai usul disetujui dan disinilah celakanya. Mestinya kan kalau Abraham usul, Sarah bilang jangan. Kita tidak boleh berdusta atau berbohong. Atau waktu Sarah usul supaya dapat anak lewat Hagar, mestinya Abraham bilang jangan. Itu bahaya. Itu melanggar firman Tuhan. Harusnya kan begitu kan. Tapi tidak itu. Ya. Justru usul yang satu diterima oleh yang lainnya. Dan di situ celakanya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, Roh Kudus diam dalam batin kita itu memimpin kita supaya semakin hari semakin taat pada firman Tuhan. Nah, kira-kira selama ini bagaimana? Sudahkah kita taat pada firman Tuhan? Sudah kita menurut itu tuntunan Roh Kudus? Kita perlu mengevaluasi diri. Kemudian yang ketiga itu, ya, yang pertama itu pembaruan sejati datang dari pihak Tuhan. Yang kedua, pembaruan sejati itu dikerjakan Tuhan mulai dari dalam. Itu kan diawali dengan Roh Kudus melahirbarukan kita di Yohanes 3 itu kan, melahirbarukan kita. Sekarang yang ketiga itu, pembaharuan yang sejati akan nampak dalam praktik hidup yang taat kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh di dalam hatinya adalah Roh Kudusan sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Coba ayat 27 bilang begini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Maka tandanya seseorang itu di dalam dirinya adalah Roh Kudus itu, dia menjadi orang yang responsif terhadap firman Tuhan. Dan firman Tuhan disampaikan, dia sungguh-sungguh dengarkan. Dia hormati firman Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Ya. Menurut surat Efesus itu, ya jangan hendaknya mabuk oleh anggur. Tapi di situ juga dikatakan bahwa bersyukur, mengucap syukur. Ya, bersyukur kepada Tuhan, tidak mengeluh, tidak mengomel, tidak menggerutu. Selama ini bagaimana? Ya, ada orang yang suka mengeluh, mengomel, menggerutu, suka mendendam, tidak mau memaafkan. Ya, hidup hanya untuk kejar harta. Ya toh, maka dulu ada nyanyian pergi pagi pulang malam atau pergi pagi pulang pagi. Ya, hidup hanya untuk mengejar popularitas. Melayani Tuhan bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Ya, orang yang dipimpin Roh Kudus itu, di dalam surat Galatia menjelaskan tanda orang itu hidupnya dipimpin Roh Kudus itu menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemudian penguasaan diri. Jadi, orang yang hidupnya sudah dibaharui oleh Roh Kudus, ya, orang itu akan senantiasa hidup dalam kasih. Ya, ada sukacita dalam dirinya. Hatinya penuh dengan damai sejahtera. Dia jadi orang yang sabar. Ya toh, jadi orang yang sabar. Murah hati itu. Orangnya baik, setia, lemah lembut, kemudian menguasai diri. Nah, kadang-kadang ada orang yang kalau sudah marah itu tidak menguasai diri. Jadi perlu menguasai diri. Kadang-kadang kita temukan, misalnya kadang-kadang kita lihat di berita ya, ada orang yang melatih itu pelintasan kereta itu, sudah diperingatkan tapi ngotot untuk
melintas. Padahal sudah dikasih tanda untuk berhenti. Makanya kemudian ada yang terlintas karena tidak menguasai diri. Banyak orang yang kemudian jatuh dalam masalah yang jauh lebih besar karena tidak menguasai diri. Maka kiranya di hari Pentakosta ini, ya, di mana kita memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus, kita mau belajar untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan kepada kita dalam kitab suci, kita perhatikan, kita taati. Dengan demikian, hidup kita menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. Karena itulah tujuan kita bisa hidup di dunia ini. Bahkan itu merupakan tujuan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kita diselamatkan untuk bersekutu, untuk melayani, memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.